Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Tata Negara. Modul 2. Pendahuluan. Dalam pengkajian mengenai HTN, pembahasan mengenai konstitusi merupakan hal yang mendasar. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa dalam pengertian hukum tata negara, HTN, harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok ketika konstitusi baik dalam arti material, formal, administratif maupun tekstual merupakan pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu HTN. Konstitusi merupakan objek kajian yang pokok dalam HTN, sehingga pemahaman mengenai teori konstitusi dan UUD yang berlaku pada sebuah negara merupakan hal yang penting dalam mempelajari HTN. Teori konstitusi merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai pengaturan organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami perlindungan hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi, hak konstitusional. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam perspektif Rousseau, Rakyat sebagai satu kesatuan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. menurut Rousseau, Perjanjian yang membuat rakyat tunduk pada pemimpinnya sama sekali bukan merupakan kontrak, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahlah yang harus dikorbankan untuk rakyat dan bukan rakyat yang dikorbankan untuk pemerintah. Konstitusi sebagai peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara harus mengatur hal-hal mendasar dalam hubungan hukum dari berbagai subjek hukum yang ada dalam sebuah negara. pada dasarnya asal-usul dan perkembangan negara konstitusional dapat ditelusuri sejak masa Yunani. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika, membandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani. 4. Mempelajari sejarah perkembangan konstitusi merupakan sebuah hal yang penting untuk perkembangan gagasan konstitusionalisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Bryce, yaitu, setiap penciptaan pola baru pemerintahan merupakan suatu tambahan berharga bagi sumber daya politik umat manusia yang mewakili penyelidikan yang cermat tentang pengalaman konstitusional di masa lalu dan menghasilkan suatu eksperimen yang penuh pelajaran di masa depan. Setiap konstitusi pada masing-masing negara memiliki kekhasan, termasuk di dalamnya kekhasan dalam hal menentukan sifat konstitusi dan materi muatan yang akan diatur dalam UUD sebagai hukum formal tertinggi sebuah negara. Sejarah terbentuknya sebuah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi materi muatan konstitusi yang berlaku dalam sebuah negara. Dalam perkembangannya, Materi muatan konstitusi tidak hanya mengatur mengenai organisasi negara dan jaminan hak konstitusional, akan tetapi juga mengatur hal-hal yang lebih luas, bahkan mengatur hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, seperti kelestarian lingkungan hidup (Green Constitution). Walaupun dalam praktiknya terdapat negara yang menjadikan konstitusinya tidak terkodifikasi dalam sebuah naskah khusus tersendiri seperti negara Inggris dan Kanada, akan tetapi secara umum, konstitusi berbagai negara dikodifikasi secara khusus dalam sebuah naskah tertulis yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam UUD dari berbagai negara tersebut terlihat adanya kesamaan, yaitu mengatur pedoman dan kehidupan bernegara yang mendasar, yang dikenal dengan nomenklatur materi muatan UUD. materi muatan UUD merupakan hal yang harus Diatur dalam UUD. Walaupun bervariasi, akan tetapi terdapat materi muatan minimal yang harus diatur dalam UUD, dan itu memberikan arahan bagi penyelenggara negara, dan jaminan bagi warga negara. dari berbagai UUD yang berlaku di Indonesia, hanya beberapa negara yang masih menggunakan UUD yang dibentuk sebelum atau pada masa Perang Dunia II. Walaupun negara-negara tersebut masih menggunakan UUD yang dibentuk sebelum atau pada masa Perang Dunia II, akan tetapi sebagian besar UUD tersebut telah mengalami perubahan, kecuali The Constitution of Japan 1947.
Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia melakukan penggantian atau perubahan UUD-nya, dan hal tersebut terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan konstitusional warga negara dan pemberian hak pada daerah atau negara bagian. Perubahan dan penggantian UUD juga terjadi di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami 33 kali penggantian UUD dan 1 kali perubahan. UUD 1945 digantikan dengan Konstitusi RIS, kemudian UUD RI, dan digantikan kembali dengan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap, yaitu perubahan pertama hingga perubahan keempat, 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penggantian dan perubahan tersebut tentu saja memiliki alasannya masing-masing, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hal tersebut menjadi penting untuk lebih memahami original intent dari pembentuk UUD Founding Fathers, agar UUD sebagai sumber hukum formal tertinggi dalam negara RI, dapat dilaksanakan dan diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Modul 2 berisikan teori konstitusi, di mana dalam kegiatan belajar 1 akan membahas mengenai pengertian konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi, nilai konstitusi, sifat konstitusi, jenis konstitusi, materi muatan konstitusi, serta pembentukan dan perubahan konstitusi, sedangkan kegiatan belajar 2 akan membahas UUD di Indonesia yang terdiri dari UUD 1945, sebelum dan sesudah perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, UUD RI. Bagian-bagian yang dikemukakan dalam modul 2 ini, secara keseluruhan akan disajikan dalam bentuk kegiatan yang terbagi atas penjelasan materi dan latihan. Setelah mempelajari modul ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dengan baik tentang teori konstitusi. Selain itu, secara khusus mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan 1. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman. 2. Perbedaan antara konstitusi dan UUD. 3. Perkembangan materi kuatan konstitusi. 4. Perbandingan antara UUD 1945, sebelum dan sesudah perubahan, Konstitusi RIS, dan UUD RI. Anda sangat diharapkan untuk memahami materi modul ini secara mendalam sehingga tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dicapai. Dengan memahami modul ini maka Anda akan lebih mudah untuk mempelajari dan memahami modul berikutnya, dan modul-modul selanjutnya, hingga keseluruhan modul HTN dipelajari dan dipahami. Semoga dapat dimulai dengan awal yang baik untuk keberhasilan Anda pada akhirnya, yaitu memiliki kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah HTN. Siapa berusaha maka dia akan mendapatkan apa yang diusahakan. Selamat belajar, semoga Anda berhasil. Kegiatan belajar 1. Teori konstitusi. A. Pengertian konstitusi. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Selain istilah konstitusi, terdapat pula istilah grondwet UUD dalam bahasa Belanda. Grondwet atau UUD menurut Wiryono Projodikoro memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar grond dari segala hukum. Istilah konstitusi dan UUD ditemui dalam berbagai bahasa, yaitu 1. Verfassung, konstitusi, dan Grundgesetz UUD, dalam bahasa Jerman. 2. Droit constitutionnel konstitusi, dan Loi constitutionnel UUD, dalam bahasa Prancis. 3. Konstituti, konstitusi, dan Grondwet dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris dan Amerika, tidak tersedia kata yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara konstitusi dan UUD sebagaimana perbedaan antara kedua pengertian ini dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh K.C.
Wir bahwa constitution memiliki dua pengertian yaitu, pertama, digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan, tempat peraturan-peraturan tersebut sebagian bersifat legal dan sebagian lagi non-legal atau ekstralegal berupa kebiasaan, konvensi. Pengertian kedua lebih sempit, yaitu hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu atau beberapa dokumen yang terkait secara erat. Djoko Sutono membagi pengertian konstitusi ke dalam konstitutil immaterialezin, konstituti informalezin, dan geschreven konstituti. Konstituti immaterialezin adalah konstitusi yang dikualifikasikan karena isinya yang memuat dasar dari struktur dan fungsi negara. Konstituti informalezin adalah konstitusi yang dikualifikasikan karena pembuatnya. L4 Geschreven Konstituti adalah konstitusi yang dituliskan, yaitu UUD Grondwet. 15 dari pengertian yang dikemukakan tersebut terlihat bahwa konstitusi lebih luas pengertiannya dibandingkan UUD. Selain Djoko Sutono, pakar lainnya yang berpendapat konstitusi lebih luas dibandingkan UUD adalah 1. Sri Sumantri M. Dalam pada itu, apabila diteliti terbentuknya negara Republik Indonesia pada khususnya dan negara-negara lain pada umumnya, maka sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalamnya dapat dikatakan, bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal. 2. Jimli Asidiki. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Oleh karena itu, UUD sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma-norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar, droit konstitusional, suatu negara. 3. Mer L.J. van Apeldoorn. Undang-undang dasar bisa juga dinamakan konstitusi. Akan tetapi sesungguhnya hendaknya orang membedakan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Konstitusi adalah aturan pemerintahan negara. Aturan dua ini bisa seluruhnya dibuat sebagai hukum tertulis atau dalam bentuk undang-undang biasa atau juga dalam undang-undang dari orde yang lebih tinggi dari kebiasaan. Hanya dalam hal terakhir ini orang berkata sekarang tentang undang-undang dasar. Undang-undang dasar atau konstitusi formil ini, sebagai kita ketahui, adalah produk zaman baru. Bermunculannya dalam kehidupan ilmu hukum tata negara terjadi pada akhir abad ke-18. Konstitusi dalam arti material, suatu aturan organisasi ketatanegaraan, tentu saja telah ada sebelum itu tetapi umumnya dalam bentuk hukum tidak tertulis. Sedangkan pakar yang menyatakan konstitusi sama dengan undang-undang dasar antara lain adalah A. Mer J.H.P. Bellevoet. Undang-undang dasar juga bisa dikatakan konstitusi. Sesungguhnya, konstitusi mempunyai arti material dan formal. Konstitusi yang material adalah suatu aturan ketatanegaraan. Dalam arti yang demikian konstitusi sama artinya dengan hukum tata negara. Oleh karena itulah hukum ini juga bisa dinyatakan sebagai hukum konstitusional. Tentu saja tiap negara mempunyai sebuah konstitusi material, hal ini tidak berarti selalu ditentukan oleh undang-undang, tetapi ia bisa juga dibentuk oleh adat dan kebiasaan. Konstitusi Inggris misalnya sebagian besar bertumpu kepada kebiasaan ketatanegaraan. Konstitusi yang formal adalah suatu akta ketatanegaraan, yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan undang-undang biasa misalnya konstitusi untuk Kerajaan Holland tahun 1806, atau dengan undang-undang dasar, yang perubahan-perubahannya untuk kepada syarat-syarat yang keras dibandingkan dengan undang-undang biasa.
Undang-Undang Dasar tahun 1814 maksudnya Grondwet Nederland, Metem adalah konstitusi formal tetapi bukanlah konstitusi dalam arti material sepenuh-penuhnya, ia hanya mengatur pokok-pokok ketatanegaraan saja. B. Lord Bryce, C.F. Strong dengan mengutip pendapat dari Lord Bryce, mengemukakan definisi konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik, negara, yang diorganisasi dengan dan melalui hukum, di mana hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan negara konstitusional oleh C.F. Strong didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah, rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Joko Sutono berpendapat bahwa kesalahpahaman modern ialah tidak membedakan konstitusi formel dan Grondwet. Mo. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim menjelaskan bahwa penyamaan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar terjadi disebabkan pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, dan akhirnya karena setiap peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis, sehingga konstitusi yang ditulis itu adalah UUD. Penyamaan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar telah dimulai sejak Oliver Cromwell, Lord Protector Republik Inggris, tahun 1649 sampai tahun 1660, yang menamakan Undang-Undang Dasar sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar. 4 pengertian konstitusi Cromwell itu kemudian dioper oleh Amerika Serikat, 1787, dan kemudian oleh Lafayette dimasukkan ke Prancis, 1789. B. Sejarah perkembangan konstitusi. Ide tentang konstitusi sudah ada sejak masa Yunani. Pada masa Yunani kuno, Dikenal istilah politeia, yang memiliki pengertian sama dengan pengertian konstitusi dewasa ini, yaitu semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang khas yang dimiliki negara, dan hal tersebut termasuk di dalamnya keseluruhan susunan ekonomi dan sosial. bagi filsuf-filsuf Yunani, Seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dan negara, sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya dan manusia menjadi manusia yang baik jika menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara, the ends pursued by states, dan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, the kind of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar, right constitution, dan konstitusi yang salah, wrong constitution, tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau tidak dalam negara. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika, membandingkan konstitusi dari negara-negara polis, yang ada di Yunani. Istilah konstitutio muncul pada masa Romawi kuno, akan tetapi istilah tersebut pada mulanya digunakan sebagai istilah bagi undang-undang yang dibuat oleh raja, the acts of legislation by the emperor. Cicero dalam bukunya De Republica menggunakan istilah konstitutio sebagai jus publicum regni, the public law of the realm. Di lingkungan kerajaan Romawi, istilah constitution digunakan juga sebagai istilah teknis untuk menyebut undang-undang yang disahkan oleh raja, the acts of legislation by the emperor. Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme, terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi Inggris dalam dunia modern. Konstitusi Romawi dimulai sebagai sebuah perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis, akan tetapi berakhir sebagai suatu aristokratis yang tidak bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, sistem pemikiran hukum di kalangan gereja meminjam banyak aspek hukum dari Romawi, dan salah satunya adalah istilah constitution yang digunakan sebagai istilah bagi peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja. Di negara Inggris, istilah konstitusi bagi peraturan yang bukan merupakan peraturan gereja dimulai dengan Peraturan Constitutions of Clarendon L164, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan Henry L.
Setelah aturan tersebut, istilah constitution juga digunakan selain lex, UU atau edictum titah raja pada berbagai secular administratif enactment, peraturan administratif sekuler, peraturan administratif yang bukan diundangkan oleh gereja. Braten, Setelah beberapa tahun diberlakukannya Undang-Undang Merton tahun 1236, menulis artikel yang menyebut bahwa salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai a new constitution, dan mengaitkan satu bagian dari Magna Carta sebagai Constitutio Libertatis. Berbagai macam undang-undang kemudian disahkan di negara Inggris, yang bila ditinjau dari materi muatan adalah materi muatan konstitusi. Sebagai contoh adalah undang-undang yang memberikan jaminan perlindungan HAM, yaitu Bill of Rights dan Habeas Corpus. Konstitusi Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung ambat. Walaupun demikian, konstitusi Inggris dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan 18. Di Prancis, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di Inggris, istilah konstitusion digunakan untuk membedakan peraturan perundang-undangan biasa particular enactment, dengan kebiasaan consuetude, ancien custom. Karya J.J. Rousseau mengilhami dua revolusi besar yang terjadi Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18. Dua revolusi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan, tahun 1775 sampai tahun 1783, tetapi juga pada serangkaian perubahan demokratis dalam masing-masing 13 koloni Amerika dan disusunnya naskah konstitusi negara Fang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada tahun 1781. Asteris. kumpulan naskah tersebut Terjemahkan dalam bahasa Prancis dan cenderung mengarah pada pembuatan konstitusi yang periode revolusioner di Prancis. Revolusi-revolusi lainnya melahirkan negara-negara baru, dan paham bahwa harus dibuat persetujuan umum di antara mayoritas rakyat mengenai negara yang akan didirikan, menghasilkan konstitusi-konstitusi baru dari negara-negara tersebut. Seperti di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Piagam tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah, 622 M. Secara konstitusi dalam arti modern keseluruhan, piagam ini terdiri dari 47 pasal ketentuan yang mengikat para pihak yaitu 13 komunitas yang disebut secara eksplisit dalam piagam. Piagam ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain The Constitution of Medina, Montgomery Watt Charter, R.A. Nicholson, dan Treaty, Majid Haduri. C. Nilai konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, karena berbagai hal konstitusi pada sebuah negara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Atur dalam konstitusi. Hal tersebut dapat Analisis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carl Lowenstein yang membagi konstitusi dalam tiga penilaian, yaitu, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. 1. Nilai normatif. Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai normatif jika konstitusi telah sah secara hukum dan dalam kenyataan sepenuhnya diperlukan dan efektif. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai pasal 31 ayat 4 perubahan keempat UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejak tahun 2009, secara persentase, anggaran pendidikan sudah mencapai minimal 20% dari total APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Nilai nominal. Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai nominal jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan pasal 31 ayat 4 perubahan keempat UUD 1945 sebelum tahun 2009.
Walaupun ditentukan dalam pasal 31 ayat 4 perubahan keempat UUD 1945, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah, akan tetapi hal tersebut baru terpenuhi pada APBN tahun anggaran 2009. Tidak sesuai jumlah anggaran pendidikan dalam APBN tersebut menyebabkan APBN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun-tahun 2005 sampai tahun 2008. Putusan MK terkait hal tersebut adalah sebanyak 5 putusan, yaitu putusan nomor 012 PUII 2005, 026 PUII 2005, putusan nomor 026 PU4 2006, putusan nomor 24 PUV 2007, putusan nomor, dan putusan nomor 013 PUVI 2007. Dalam putusan MK nomor 013 PUVI 2007 tentang pengujian Undang-Undang APBN terhadap UUD 1945 tanggal 13 Agustus tahun 2008, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa apabila kelak dalam Undang-Undang APBN yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD, maka Mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang dimaksud. Untuk mendorong agar semua daerah, provinsi, kabupaten, kota, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBD-nya, dan mencegah pengurangan terhadap makna Indonesia sebagai negara hukum, serta menghindari terjadinya delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka Mahkamah perlu sekali lagi mengingatkan pembentuk undang-undang untuk selambat-lambatnya dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2009 harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan. 3. Nilai semantik. Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai semantik jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sebagai contoh dikemukakan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dan Orde Lama, sebelum perubahan UUD 1945 pada masa Orde Lama. Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur sebagai berikut: demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Dalam praktiknya bahkan Ketua Mahkamah Agung merupakan Rirta Kabinet, yang berarti kedudukannya adalah sebagai bawahan Presiden. Pada masa Orde Baru, para hakim dalam hal teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah departemen terkait, seperti Departemen Agama bagi para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Nomor 14 Tahun 1970, maka para hakim berada di bawah Mahkamah Agung tidak hanya dalam hal teknis yudisial tapi juga dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial. D. Klasifikasi konstitusi. KC. Wir melakukan klasifikasi konstitusi sebagai berikut: konstitusi tertulis written constitution, dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis no written constitution, konstitusi fleksibel flexible constitution, dan konstitusi rigid rigid constitution, konstitusi derajat tinggi supreme constitution, dan konstitusi tidak derajat tinggi not supreme constitution, konstitusi negara serikat federal constitution, dan konstitusi negara kesatuan unitary constitution, dan konstitusi sistem pemerintahan presidensial presidential executive constitution, dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer parliamentary executive constitution. 1. Konstitusi tertulis written constitution, dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis no written constitution.
Konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi tertulis, written constitution, jika konstitusi dituangkan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen formal, sedangkan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis, no written constitution, adalah jika konstitusi tidak dituangkan dalam satu dokumen formal. CF. Strong menggunakan istilah documentary constitution dan non-documentary constitution. Tempat documentary constitution adalah konstitusi yang didokumentasikan dalam satu naskah khusus, sedangkan non-documentary constitution adalah konstitusi yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah khusus. Wir mencontohkan negara yang memiliki beberapa dokumen formal adalah Swedia, yaitu Constitutional Document of Sweden. The Instrument of Government, Juni 6, 1809, as amended up to and including the year 1965 Constitutional Document of Sweden. The Riksdag Act, Juni 22, 1866, as amended up to and including the year 1953 Constitutional Document of Sweden. The Act of Succession Orebro, September tahun 26, 1810 as amended up to and including the year 1953, dan Constitutional Document of Sweden. The Freedom of Press Act, April 5, 1949 as amended up to and including the year 1953. Contoh negara yang Konstitusinya tidak dituangkan dalam satu dokumen formal yang secara khusus merupakan konstitusi negara tersebut, antara lain adalah negara Inggris dan Israel. Konstitusi pada negara Inggris diatur dalam berbagai undang-undang yang materi muatannya merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar. Seperti Parliamen Act atau Undang-Undang tentang Parlemen, bahkan dalam konvensi ketatanegaraan, seperti konvensi bahwa Raja, Ratu tidak pernah menolak menyetujui rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh kedua majelis dalam parlemen. 2. Konstitusi fleksibel, flexible constitution, dan konstitusi rigid, rigid constitution. CF. Strong mengemukakan bahwa konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi fleksibel atau rigid, didasarkan pada cara perubahan. Jika cara mengesahkan konstitusi sama dengan mengesahkan undang-undang maka konstitusi tersebut dinyatakan fleksibel, dan sebaliknya jika pengesahan konstitusi memerlukan prosedur khusus dalam melakukan perubahan maka konstitusi tersebut dinyatakan rigid. Derajat CE. Strong mengemukakan 4 cara perubahan konstitusi pada negara-negara dengan konstitusi rigid, yaitu A. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi menurut batasan-batasan tertentu. Terdapat 3 cara, yaitu melalui penetapan quorum jumlah anggota untuk pengusulan perubahan dan quorum mayoritas untuk pengesahan usulan perubahan, melalui pembubaran dan pemilihan anggota parlemen di mana anggota parlemen yang baru yang membahas perubahan konstitusi, dan melalui suara mayoritas dari kedua majelis dalam sidang gabungan joint session. Perubahan melalui quorum yang khusus, quorum perubahan undang-undang adalah 50% ditambah 1, diatur pada hampir seluruh konstitusi di dunia termasuk di Indonesia. Dalam UUD 1945, sesudah perubahan, diatur bahwa quorum untuk mengusulkan perubahan adalah sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan quorum untuk mengesahkan perubahan UUD adalah dihadiri oleh adalah sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan dari anggota yang hadir tersebut disetujui 0% ditambah 1 orang anggota MPR. B. Melalui rakyat lewat referendum. Salah satu negara yang mensyaratkan perubahan UUD melalui referendum adalah negara Jepang. Untuk mengubah The Constitution of Japan, selain dibutuhkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota parlemen, diet juga harus disetujui oleh mayoritas warga negara melalui referendum, yang diatur dalam Act About National Referendum yang disahkan tanggal 14 Mei tahun 2007. C. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal. Untuk memperoleh suara mayoritas dari semua negara federal, dapat dilakukan dengan pemungutan suara warga negara pada masing-masing negara federal atau pemungutan suara anggota legislatif pada parlemen di masing-masing negara federal.
Hal tersebut diatur antara lain dalam Konstitusi Amerika Serikat, tempat perubahan konstitusinya melalui dua macam prosedur berdasarkan artikel V5, yaitu usul perubahan yang diajukan oleh konvensi nasional yang harus diratifikasi oleh konvensi dari negara-negara bagian, dan usul perubahan yang diajukan oleh Kongres yang ratifikasinya dilakukan oleh parlemen negara-negara bagian. D. melalui konvensi khusus. Membentuk badan khusus ad hoc yang bertugas Membentuk UUD baru. badan Tersebut dikenal dengan istilah konstituante. Sebagai contoh adalah konstituante yang merupakan badan pembentuk konstitusi, yang diatur dalam Konstitusi RIS, dengan keanggotaan DPR hasil pemilu dan Senat hasil penunjukan ditambah anggota luar biasa yang jumlahnya sebanyak jumlah anggota DPR dan anggota Senat. Berbeda dengan CF. Strong, pembedaan konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid menurut Wir, bukanlah didasarkan pada konstitusi memerlukan prosedur khusus yang tidak diperlukan dalam undang-undang biasa bagi amandemennya, tetapi menurut apakah konstitusi-konstitusi dalam praktiknya, melalui berbagai kekuatan sosial politik yang lahir dari keadaan masing-masing negara, mudah diubah atau tidak. Wir mencontohkan bahwa konstitusi Swiss merupakan contoh konstitusi yang memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya, sedangkan konstitusi Republik Ketiga di Prancis merupakan contoh konstitusi yang memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya karena dapat dilakukan hanya melalui sidang gabungan, joint session, dari kedua kamar dalam parlemen. Dari kedua konstitusi tersebut, ternyata konstitusi Swiss lebih sering diubah dibandingkan Republik Ketiga di Prancis. Di sisi lain, konstitusi Australia yang memerlukan prosedur khusus untuk mengubahnya seperti konstitusi Swiss, hanya diamandemen 4 kali walaupun sudah dilakukan 23 kali upaya untuk mengamandemen konstitusi tersebut. hal serupa Juga dikemukakan oleh Eric Baren, bahwa perbedaan antara konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid tidak terlalu menolong karena dua hal. Pertama, karena hanya dua negara yang saat ini mengatur bahwa konstitusinya diubah dengan prosedur yang sama dengan undang-undang biasa yaitu Inggris dan New Zealand, dan pembedaan antara rigid dan fleksibel menyesatkan karena kesulitan melakukan perubahan bervariasi. Sebagai contoh, konstitusi Amerika selama 200 tahun hanya mengalami 26 kali amandemen, sementara Basic Law UUD Jerman tahun 1947 sudah diubah 40 kali. 3. Konstitusi derajat tinggi, Supreme Constitution, dan konstitusi tidak derajat tinggi, Not Supreme Constitution. KC. Wir menjelaskan bahwa pengklasifikasian konstitusi derajat tinggi, Supreme Constitution, dan konstitusi tidak derajat tinggi, Not Supreme Constitution, berkaitan erat pengklasifikasian konstitusi fleksibel dan rigid. Pengklasifikasian Supreme Constitution dan Not Supreme Constitution didasarkan pada kedudukan konstitusi dalam peraturan perundang-undangan. Jika konstitusi merupakan aturan yang tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara, maka konstitusi tersebut diklasifikasikan sebagai Supreme Constitution, sedangkan Not Supreme Constitution adalah jika konstitusi tersebut berkedudukan sama dengan undang-undang, sehingga proses pembentukan dan perubahannya sama dengan proses pembentukan dan perubahan undang-undang. pada negara yang Konstitusinya diklasifikasi sebagai Not Supreme Constitution, bentuk konstitusi adalah dalam bentuk undang-undang, dan yang membedakannya dengan undang-undang biasa adalah materi muatan. Jika undang-undang tersebut berisikan materi muatan konstitusi, maka pada dasarnya undang-undang tersebut merupakan bagian konstitusi dari negara tersebut. Seperti undang-undang yang disahkan oleh House of Commons, Majelis Kamar Pertama dalam Parlemen Inggris pada tahun 1948 yang membatasi masa penundaan hak veto House of Lords, Majelis Kamar Kedua dalam Parlemen Inggris, yang semula 2 tahun menjadi 1 tahun. Walaupun berbentuk undang-undang, akan tetapi materi muatannya mengatur kewenangan lembaga negara, yaitu kewenangan hak veto House of Lords. 4. Konstitusi Negara Serikat, Federal Constitution, dan Konstitusi Negara Kesatuan, Unitary Constitution. Konstitusi dapat pula diklasifikasi berdasarkan bentuk negara, yaitu negara serikat, federal dan negara kesatuan. Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan bentuk negara terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.
Pada negara serikat, Konstitusi mengatur lebih detail mengenai pembagian kewenangan dan hal-hal yang dilarang bagi negara bagian, sedangkan pada negara kesatuan, tidak diatur secara detail mengenai pembagian kewenangan dalam konstitusi karena pada prinsipnya seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat, dan pengaturan detailnya dalam undang-undang mengenai kewenangan yang dibagikan termasuk metode pembagian kekuasaan kepada daerah, desentralisasi atau dekonsentrasi. Konstitusi Brazil merupakan contoh konstitusi negara federal yang mengatur secara detail mengenai kewenangan, tanggung jawab, larangan, bahkan properti yang merupakan milik negara bagian. UUD 1945 merupakan salah satu contoh konstitusi negara kesatuan. dalam pasal 18 ayat 5 perubahan kedua UUD 1945, Hanfa diatur Secara umum tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial Presidential Eksekutif Constitution, dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer Parliamentary Executive Constitution. Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga negara dalam sebuah negara, yang berbeda berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan. Aren Lichvart mengemukakan karakteristik perbedaan mendasar perbedaan sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. A. Dalam sistem pemerintahan parlementer kepala eksekutif dan Anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan bergantung pada mosi tidak percaya sebab dapat diberhentikan jika parlemen menyetujui mosi tidak percaya, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala eksekutif, presiden, dipilih dalam periode yang diatur dalam konstitusi dan dalam keadaan biasa tidak dapat dipaksa untuk berhenti dengan mosi tidak percaya kecuali dengan alasan pelanggaran hukum melalui mekanisme impeachment. B. Presiden dipilih dengan suara terbanyak melalui pemilihan umum atau electoral college, sedangkan Perdana Menteri diseleksi oleh parlemen. Negara Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial, sedangkan negara Jerman dan Belanda adalah negara-negara yang konstitusinya merupakan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. US. Materi muatan konstitusi. Pembentukan konstitusi pada sebuah negara dilandasi konsensus atau kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat. Jimli Asidiki mengemukakan konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goals of a society or general acceptance of the same philosophy of government. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, the basis of government. Dan prosedur-prosedur. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi. Ketatanegaraan, the form of institutions and procedures. KC. Mir mengemukakan bahwa berdasarkan perbandingan dari berbagai konstitusi terdapat perbedaan tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi karena perbedaan pokok, yaitu yang menganggap konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara, Charter of the Land. dalam perkembangannya, Pada hampir semua konstitusi yang terdokumentasi dalam satu naskah pada berbagai negara konstitusinya selain memuat manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara, Charter of the Land, juga memuat aturan-aturan hukum mengenai organisasi negara dan perlindungan HAM. hal tersebut dapat ditemukan antara lain Dalam UUD 1945, di mana pembukaan berisikan pernyataan kemerdekaan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia, juga dalam batang tubuhnya berisikan pasal-pasal yang memuat aturan hukum. Striken AAH, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan 1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2.
Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, Baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dikemukakan oleh K.C. Wir, bahwa memang benar tidak ada satu bentuk konstitusi yang dapat dilaksanakan oleh atau sesuai dengan atau memenuhi syarat bagi semua komunitas. hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal yang bervariasi dan juga materi muatan yang Diatur dalam masing-masing konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Merj G. Steenbeek, maka pada umumnya UUD berisi tiga hal pokok, yaitu 1. Jaminan terhadap HAM dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ketiga hal pokok tersebut merupakan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang dasar, akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memiliki perbedaan karena masing-masing negara memiliki perbedaan tentang sesuatu yang harus diatur dalam undang-undang dasar. Salah satu contoh adalah pengaturan mengenai perekonomian dalam undang-undang dasar. pada negara yang menganut paham liberal kapital antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengatur masalah perekonomian tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar karena pemerintah tidak boleh mencampuri perekonomian kecuali hanya untuk mengatur dan mengarahkan agar mekanisme pasar mencapai sasaran dalam menghidupkan roda perekonomian. Konstitusi yang mengatur perekonomian bervariasi, yaitu pada negara-negara komunis, antara lain Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara, negara-negara eks-komunis, antara lain Rusia, Polandia, dan Hungaria, dan negara-negara tertentu yang walaupun bukan negara komunis tetapi mengatur mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar, yaitu antara lain Konstitusi Prancis, Konstitusi Portugal, Konstitusi Spanyol, Konstitusi India, Konstitusi Taiwan, dan Konstitusi Filipina. Perkembangan yang menarik adalah lebih diperhatikannya mengenai lingkungan hidup dalam pengaturan di berbagai negara, bahkan menjadi aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Materi muatan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara terkait dengan faktor filosofis, sosial budaya, perkembangan politik, serta pengaruh perkembangan dunia internasional. Sebagai contoh berkaitan dengan faktor filosofis adalah bahwa negara Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengaturan tentang jaminan kehidupan beragama menjadi salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945. Begitu juga dengan dasar filosofis lainnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyebabkan dalam UUD 1945 diatur tentang peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 2 ini. Terima kasih telah tetap belajar. Semangat dan sehat selalu.